Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Oron kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi dan berita aktual telah kami sajikan dalam tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama yang akan kami sajikan untuk Anda. Delapan belas tentara diperiksa Pomdam karena menganiaya warga di Kabupaten Mapi. Potongan tubuh korban mutilasi di Mimika berhasil diidentifikasi. Pasca Gubernur Papua, Lukas NMB ditetapkan tersangka, situasi Papua aman. Delapan belas tentara dari Yonif Rider 600 Modang diperiksa atas dugaan penganiayaan yang menyebabkan seorang warga sipil meninggal dunia di Kabupaten Mapi. Pangdam 17 Cendrawasih Majen Muhammad Saleh Mustafa mengatakan kasus ini sudah diselesaikan secara adat dengan membayar denda kepada keluarga korban. Namun atas perintah Panglima TNI maka proses hukum terhadap para pelaku tetap akan dilakukan. Ke-18 tentara tersebut rencananya akan dibawa ke Subdenpom Merauke untuk dilakukan pemeriksaan. Jika hasil pemeriksaan terbukti melakukan tindak pidana, maka akan diproses hukum. Pertama, penyelesaian secara adat dan budaya sudah kita lakukan. Tetapi penekanan dari pimpinan, Bapak Kasat dan Panglima TNI, bahwa penyelesaian secara adat tidak mengurangi penyelesaian secara hukum. Jadi aspek yuridis atau hukum tetap kita proses. Jadi mungkin secara adat di Mapinya masyarakat sudah menerima dan sudah ada bayar adatnya, tapi untuk penyelesaian secara hukum tetap kita proses. Oleh karenanya ke jumlah berapa itu? 18 orang. Tanggal 4 akan dibawa ke Denpom. 18 orang ini yang ada di pos, mulai dari Danpos sampai dengan anggota yang terbawa akan dibawa ke Subdenpom Merauke untuk dilakukan pemeriksaan. Jadi tetap kita aspek hukum tetap berjalan. Kasus penganiayaan warga sipil terjadi pada 30 Agustus 2022 di Kampung Mememu, Distrik Edera. Bruno yang saat itu mabuk diduga hendak menganiaya seorang wanita. Korban lalu melapor ke pos TNI dan para pelaku lalu menganiaya Bruno hingga tewas. Audi Rampengan melaporkan dari Mapi, Papua. Setelah lebih dari 2 pekan, 4 potongan tubuh korban mutilasi di Timika berhasil diidentifikasi berdasarkan hasil pemeriksaan DNA. Tim Bidang Kedokteran dan Kesehatan Dokes Polda Papua, Kombes Naryana, Rabu kemarin menjelaskan dari hasil identifikasi dan pemeriksaan DNA di Laboratorium Dokes Mabes Polri. Keempat korban tersebut adalah Arnold Lokbere, Lemanion Nirigi, Irian Nirigi, dan Jenius Tini. Keempatnya bisa kita identifikasi siapa dia. Pertama, kami sampaikan jenazah 1, beliau teridentifikasi atas nama beliau Tuan Arnold Lokbere. Itu dari data pemeriksaan forensik maupun data DNA. Kemudian yang kedua, beliau atas nama Tuan Lemanion Nirigi. Itu jenazah nomor 2. Kemudian jenazah nomor 3 atas nama beliau Tuan Iriani Nirigi. Irian Nirigi. Itu jenazah nomor 3. Kemudian jenazah nomor 4 atas nama Tuan Jenius Tini. Jenius Tini. Jadi kita bersyukur sama Tuhan, keempat-empatnya teridentifikasi. Terkait penyerahan jasad, keluarga korban masih meminta waktu karena harus mempersiapkan prosesi adat. Kami datang ke sini hanya cukup untuk dengar diri, belum sampai ke tahapan untuk penyerahan, bukan mayat ya, potongan. Harus dengar nih, para teman-teman media dengar bahwa
ini bukan mayat. Saya harus luruskan, bukan mayat tapi potongan tubuh. Dalam hal ini kami Pak Kapolres mungkin saja bahwa kami selama ini jalan bersama-sama dengan Pak Kapolres dan Pak Kasat belum punya persiapan dari segi adat juga, dari segi pemilihan tempat, apalagi ini sore hari. Jadi ini bentuk kremasinya seperti apa, ini kami belum sepakat. Nah, Islam itu belum sepakat, sehingga kami mungkin cukup dengan ada Sendena yang beri waktu pada kami, ini juga sore hari, sehingga nanti kami akan segera kasih informasi kepada Pak Kapolres. Sementara itu, berkas perkara tersangka pembunuhan dan mutilasi Rabu kemarin diserahkan ke Kejaksaan Mimika. Polres Mimika hingga saat ini masih menunggu konfirmasi dari Kejaksaan terkait kekurangan hasil penyidikan. Polisi saat ini juga masih melakukan pengejaran terhadap RY yang diduga merupakan otak kasus pembunuhan ini. Tahap pemberkasan untuk kasus ini kami dari penyidik Polres Mimika sudah melaksanakan tahap 1. Sudah kami serahkan berkas ke Kejaksaan. Nanti tinggal kami menunggu ada konfirmasi dari pihak Kejaksaan, ada hal-hal yang harus kita lengkapi, nanti akan kita lengkapi. Untuk DPO sampai hari ini kita masih dalam tahap pencarian. Untuk segala upaya sudah kita lakukan, baik dengan menggunakan IT, kemudian melakukan pendekatan dengan pihak keluarga, termasuk kerukunan, sudah kita lakukan komunikasi. Kami mohon doanya mudah-mudahan pelaku ini bisa secepatnya kita dapat. Minta bantu juga masyarakat yang ada di sekitar daripada Sungai Arwana ya, Sungai Arwana. Kita meminta bantu juga masyarakat yang setiap harinya melaksanakan aktivitas di sana. Kalau ada hal-hal yang mungkin hal-hal yang dicurigai sama mereka, ya kami pun akan cepat untuk merespon. Kasus pembunuhan dan mutilasi terhadap 4 warga Timika melibatkan 6 anggota TNI dan 3 warga sipil. Seluruh korban dibunuh lalu dimutilasi dan potongan tubuh mereka dimasukkan ke dalam karung terpisah. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Khairul Anam Rabu kemarin melakukan pertemuan tertutup dengan Panglima Kodam 17 Cendrawasih, Majen Muhammad Saleh Mustafa di Jayapura terkait kasus pembunuhan dan mutilasi terhadap 4 orang di Mimika. Kedatangan Komnas HAM sesuai perintah Panglima TNI untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi di Timika. Kasus pembunuhan tersebut melibatkan 6 tentara. Hingga kini baru 3 prajurit TNI ditahan di tahanan militer Jayapura, sedangkan 3 oknum TNI lainnya masih menjalani pemeriksaan di Timika. Prinsipnya kami yang pertama menerima dengan tangan terbuka Komnas HAM atas kesediaannya untuk sama-sama kita menyelesaikan persoalan yang ada, akan semakin transparan dan akuntabilitas dari proses hukum yang sedang berjalan ini. Sekali lagi sering saya katakan dapat memberikan keadilan atau kepastian hukum dan keadilan hukum. Jadi kepastian hukum itu bisa cepat, kita berharap cepat, dan keadilan itu artinya semua siapa saja di mata hukum itu adalah sama. Khairul mengatakan sudah mendapatkan akses dari Kodam 17 Cendrawasih untuk memeriksa 6 prajurit TNI yang terlibat dalam kasus pembunuhan serta mutilasi terhadap 4 orang di Mimika. Memang komitmennya untuk kasus Timika kita dibuka lebar-lebar, dan ini memang beliau nyatakan tadi bahwa ini merupakan bagian dari proses kepingin terbuka dan kepingin akuntabel. Dan ini satu semangat yang baik yang kami dapatin, dan kita hormati proses itu dan mengapresiasinya. Nah, tadi kami juga langsung diberikan akses. Silakan kalau mau minta keterangan kepada para tersangka. Bahkan tadi dibilang kalau bisa sore ini juga nggak apa-apa. Nah, kami akan tidak lanjuti itu. Ya, jadi karena memang ada beberapa yang sudah ada di Jayapura sini,
Makanya kami nanti sore langsung melakukan proses permintaan keterangan kepada tersangka yang sudah ada di sini. Awalnya besok kami mau ke Timika untuk semuanya, tapi karena 3 orang Pak, 3 orang yang sudah ada di sini, kami langsung melakukan proses. Kasus pembunuhan dan mutilasi terhadap 4 warga Nduga di Kabupaten Mimika, Papua terjadi 22 Agustus lalu. Kasus ini menyeret 6 anggota TNI dan 3 warga sipil. Korban bernama Atistini, Lemaniel Nirigi, Irian Nirigi, dan Arnold Lokbere. Hingga kini jenazah keempat korban mutilasi masih berada di RSUD Mimika, Papua. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Kapolda Papua Irjen Matius Fakiri menegaskan tidak ada tambahan personel ataupun peningkatan status keamanan pasca ditetapkannya Gubernur Papua Lukas NMB sebagai tersangka kasus gratifikasi oleh tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 5 September lalu. Matius mengatakan kasus ini murni merupakan kasus hukum dan tidak terkait kasus politik, sehingga ia menghimbau masyarakat agar tidak terprovokasi yang bisa mengganggu stabilitas keamanan dengan memanfaatkan isu seputar penetapan tersangka Gubernur Papua atas dugaan kasus gratifikasi. Langkah penegakan hukum, sehingga yang lain tidak usah dibawa kepada politik. Prosesnya sedang berjalan. Tentunya kami memberikan saran masukan kepada teman-teman KPK bahwa kita harus lihat kepentingan yang lebih besar itu situasional keamanan di tanah Papua. Kami berharap situasi di tanah Papua bisa kita cooling down berkaitan dengan langkah penegakan hukum. Sehingga saya juga selaku Kapolda berharap tidak usah kita bawa ke sisi yang lain. Sekali lagi ini murni langkah penegakan hukum dan saya tahu para pejabat kita yang terkait mereka sangat terbuka dalam menjawab apa yang ditanyakan oleh penyidik. Jadi tidak usah bawa di isu lain, isu politik, itu apa, tidak usah. Selaku warga yang ada di tanah Papua, saya mengimbau, saya berharap kita menjaga keamanan, situasi keamanan kita jaga dengan bersama. Karena keamanan ini milik kita. Gubernur Papua Lukas NMB diduga menerima gratifikasi senilai 1 miliar rupiah. Uang tersebut ditransfer ke rekening Lukas ketika sedang berobat di Singapura. Namun belum diketahui dari mana uang tersebut berasal. Penetapan tersangka oleh KPK menuai reaksi dari para pendukung Lukas NMB yang menganggap KPK melakukan kriminalisasi terhadap Gubernur Papua. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Tarif angkutan luar kota seperti jurusan Tanah Merah, Bovendigul dan sekitarnya hingga kini belum mengalami kenaikan. Kendati harga BBM sudah lebih dari sepekan naik. Sejumlah sopir angkutan luar kota di Terminal Jalan Pemuda Merauke mengatakan selama ini mereka hanya berpatokan pada ketetapan tarif yang sudah disepakati antara sopir dan penumpang, yakni sebesar Rp700.000 untuk sekali jalan dari Tanah Merah ke Bovendigul dan belum diatur pihak berwenang. Untuk sementara ini belum dari kita angkutan hidup dan khususnya sopir belum ada kenaikan, tapi itu tergantung nego antara kita sopir dengan penumpang. Jadi istilahnya kita ini sistemnya membantu masyarakat atau nelayan ya. Kita ini adalah pelayan masyarakat dari tempat berpergian sampai ke tempat tujuan, intinya sampai dengan selamat. Intinya kita ini melayan. Soal tarif itu pengertian antara sopir dengan penumpang. Artinya kesepakatan saja ya. Kesepakatan. Gitu. Itu biasanya berapa Bang untuk satu orang penumpang itu ke Bovendigul? Biasanya kalau tarif normalnya itu kita ada dua ini Pak. Nah, yang duduk di dalam 700, yang duduk di belakang 300. Oh gitu. Ya. Nah ini dengan kenaikan BBM ini apakah tidak ada harga penyesuaian begitu? Apakah tetap dapat lebih atau gimana Bang? Yang jelas pengaruh Pak. Nah, kalau BBM-nya mahal, yang jelas semua biaya operasi apa semua itu mahal. Nah, jadi kalau BBM itu sangat pengaruh. Kalau memang ini jelas sangat pengaruh di operasional dan untuk BBM itu sangat pengaruh. Dan karena untuk harga 700 ini kira-kira akan dinaikkan lagi atau gimana? Nah, rencana kita dari 700 tetap ya. Hingga saat ini sopir angkutan trayek luar kota belum melakukan penyesuaian tarif, kendati tarif Rp700.000 sudah berlaku selama 5 tahun.
Dinas Perhubungan diminta turun tangan dan mengatur tarif resmi sehingga sopir angkutan luar kota tidak merugi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi berdampak pada kehidupan warga, salah satunya tukang ojek. Yuda Marsujud mengatakan adanya kenaikan BBM membuat dirinya merugi karena belum ada penyesuaian tarif. Memang agak susah ini. Nah, ojek ada yang mau bayar lebih, ada yang masih kurang, masih tetap toh. Jadi harusnya mengikuti boleh. Kalau selama abang isi bensin di mana? Di SPBU apakah antri kah tidak? Kalau langsung pertama langsung nggak antri toh. Kalau Pertalite kan terlalu lama antri. Susah. Berarti beralih ke apa? Pertamax? Ya, Pertamax. Cepat ya. Kalau abang selama kenaikan BBM ini seperti apa? Abang rasakan? Susah atau bagaimana? Agak susah. Susah untuk mencari ini, Iya. mata pencarian ya? Kurang ya? Sahar, tukang ojek mengatakan saat ini penumpang enggan naik ojek karena menganggap tarif ojek mahal. Itu BBM nggak terlalu langka sekali. Baru untuk antrean ojek dikhususkan untuk ojek, nggak ini lebih dilancarkan lah toh. Karena sekarang ini untuk kita antrian susah sekali sampai menunggu berjam-jam untuk mendapatkan sebuah Pertalite. Yang paling susah Pertalite bang ya? Itu biasa bang antri jam berapa bang? Kalau biasa? Kalau ini kadang orang keluar itu sudah pagi-pagi sudah keluar kak. Jadi nanti pagi-pagi sudah keluar. Jadi kita ini dapat siang sampai ini juga itu waktu kita terbuang untuk mengantri saja kak. Jadi itu mungkin harapan kami tidak terlalu antrian, tidak terlalu panjang, itu saja. Bang kalau terkait dampak kenaikan BBM seperti apa bang? Yang abang rasakan? Aduh, kalau kenaikan BBM ya itu sudah kita hanya bisa menjalani sudah. Karena mau bagaimana lagi, kadang kita kasih naik harga untuk di penumpang susah juga karena penumpang malah mengeluh. Ada yang juga mengerti, ada juga yang tidak. Jadi kadang sampai kalau kita meminta tambahan, mereka akhirnya mengajak kita berdebat. Pemerintah resmi menaikkan harga BBM bersubsidi karena dinilai membebani APBN. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Harga daging sapi di Pasar Wamanggu Merauke saat ini mengalami kenaikan. Sebelumnya harga daging sapi dijual Rp120.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp130.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga daging sapi dipicu kenaikan biaya operasional, termasuk biaya transportasi untuk membawa sapi ke kota Merauke. Harga dagingnya berapa per kilo pak? Harga daging 120 sampai 130. Kadang-kadang kalau kosong-kosong betul itu sampai 140. Berarti ada kenaikan 10.000 ya per kilo ya. Ini kenapa sampai bisa naik seperti itu? Kenaikan dampak dari kenaikan BBM kayak biaya operasional juga naik. Tinggi ya. Bahan bakar kita mengkoskan kan semua naik. Nah rencana ada kenaikan lagi untuk harga daging ini? Kalau untuk kenaikan itu biasa kalau kosong saja, dan kalau ambilnya terlalu jauh begitu bisa ada kenaikan. Karena kosong daging. Selain dipicu kenaikan harga BBM, saat ini penjual daging sapi di Pasar Wamanggu tidak terlalu banyak, sehingga stok daging menipis dan mempengaruhi harga daging. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Di tengah naiknya sejumlah harga bahan pokok dan harga BBM, harga cabai di Pasar Wamanggu Merauke justru menurun drastis. Sebelumnya, harga cabai termasuk cabai keriting dijual berkisar Rp45.000 per kilogram. Kini turun setengahnya menjadi Rp20.000 per kilogram. Sementara cabai berukuran kecil turun dari Rp65.000 menjadi Rp50.000 per kilogram. Turun ya mas? Ya turun mas. Kalau yang cabai besar sekarangnya berapa ya mas? Sekarang tadinya 35 ya? 35, sekarang sudah 20. Kalau yang keriting mas? Ya juga sama juga. Tadinya berapa dia? 35. Sekarang 30. 30 ya, turun ya. Kalau untuk cabai kecil mas? Turun juga. Sekarang berapa dia? Sekarang ini 55 dari 60. Dari 60 ya. Yang paling mencolok turunnya apa ya mas? Tomat ya? 2.000-an ya? Iya, 2.000. Per kilo itu? Per kilo itu. Nah itu kenapa sampai turun seperti itu mas? Ya stok melimpah. Stok melimpah ya. Selain cabai, harga tomat juga menurun drastis hanya Rp2.000 per kilogram.
Turunnya harga cabai dan tomat ini disebabkan stok yang melimpah. Pedagang bahkan memperkirakan harga cabai dan tomat masih akan terus turun. Namun tidak untuk harga beras. Saat ini harga beras di Merauke rata-rata mengalami kenaikan Rp1.000 per kilogram. Menurut pedagang, sebelum harga BBM naik, harga beras sudah naik. Handoko, salah satu penjual beras di Jalan Pemuda, mengatakan beras Inpari yang biasa dijual Rp11.000 per kilogram kini naik jadi Rp12.000 per kilogram. Kan kenaikan BBM kan akan berdampak dengan kenaikan beras. Ada kenaikan beras Pak saat ini? Ya, ada sih, memang sebelum kenaikan BBM kan sudah ada kenaikan, tapi terus BBM naik lagi, ya dampaknya pasti harga beras naik lagi juga. Kenaikannya berapa Pak? Ya berkisar antara Rp1.000 lah. Rp1.000. Nah ini macam impar ini tadinya harga 11.000, sekarang dijual berapa Pak? Ya kalau biasa kita kan ajar 10.000 gitu, sekarang 11.000. 11.000 ya? 11.000 kita ajar 12.000. Pak Handoko, kira-kira harga beras ini makin akan naik lagi atau seperti apa Pak? Kalau biasanya sih tergantung dari pemasoknya Pak. Kalau dari pemasokan lancar, dari lokasi masih banyak, ya tetap begitu. Tapi kalau kurang naik lagi Pak ya? Kalau kurang kemungkinan naik lagi. Untuk beras Inpari jenis 43 naik dari Rp10.000 per kilogram menjadi Rp11.000 per kilogram. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Penjualan buah-buahan di Pasar Wamanggu Merauke pasca kenaikan harga BBM justru mengalami penurunan hingga 20%. Penurunan harga ini cukup drastis sehingga para pedagang harus memutar otak agar dagangan buah mereka laku dan omset mencukupi. Selain itu, banyak pedagang buah juga khawatir jika tidak laku, buah tidak bisa lagi disimpan karena cepat membusuk. Kutub, salah satu pedagang buah di Pasar Wamanggu, mengatakan lebih memilih menjual buah-buahan jenis melon dan jeruk yang lebih tahan lama dibanding buah-buahan lain. Selama naiknya harga BBM ini, apakah ada pengaruh dengan penjualan Bapak buah ini? Tentu saja ada, ya, sampai 20% lah. 20% Pak ya. Jadi caranya Pak Kutub untuk mensiasati seperti apa Pak? Jadi tadi saya cari barang-barang lokal yang tidak ramai di pasaran, jadi tetap dicari orang kan. Tetap dicari orang. Ada cara lain Pak, mungkin selain di pasar ini tempat berjualan Bapak, mungkin ada tempat lain? Ya cara lain ya harus mengurangi harga yang jelas. Oh gitu. Nah sekarang kalau harga ini berapa macam jeruk ini Pak contohnya? Kalau jeruk memang tetap tinggi, cuman kalau semangka kan harus kita kurangi harga. Oh gitu. Sampai berapa persen dikurangin Pak? Ya 15%. 15% Pak ya. Puluhan penjual buah setiap hari menggelar dagangan mereka di depan Pasar Wamanggu dengan menggunakan mobil. Kehadiran mereka menarik perhatian pengunjung yang hendak berbelanja di Pasar Wamanggu. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Heri Orun, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wanyambe.